Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video ini kita akan membahas sedikit penggalan dari kitab Kebra Nagast ya, yang berarti kejayaan para raja-raja. Sedikit yang saya ketahui tentang buku ini, yang merupakan buku raja-raja di Ethiopia ya, dari mulai Nuh disebutkan di sana, kemudian ke Sam sampai ke raja Ethiopia terakhir. Kemudian bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu bahasa Ge'ez atau bahasa Ethiopia klasik ya. Ya, ini merupakan bagian penggalan dari kitab Kebra Nagast yang berbicara tentang bangsa Persia ya. Kita coba lihat dulu di sini, sengaja saya tulis ulang ya untuk lebih memudahkan dalam membacanya ya. Karena ini masih terpisah, ini dari dua halaman yang saya satukan. Nah, makanya saya buat menjadi satu atau dua baris ini supaya lebih mudah dibacanya. Oke, di sana tertulis watahanasat faras basma wa nagsha la laiha wa atu wa zar'u amdakharihu wa tasamyu farasawiyan nahuki tawqa nagusha faras kama zar'a sam wa atu. Kita lihat sekarang analisis linguistiknya. Di sini ada kata watahanasat ya, di sini ada kata sad yang dibaca sebagaimana huruf sad dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini watahanasat apa artinya? Yaitu berasal ya. Berasal. Wa-nya itu adalah kata sambung atau konjungsi yang sebagaimana dalam bahasa Semitik ya digunakan dalam sering dibandingkan dalam bahasa lain, dan kebanyakan dalam bahasa Semitik itu sama wa dalam bahasa Arab, Ibrani, kemudian Aramaik, dan juga bahasa Akkadia. Kemudian dibaca tahanasat karena di sana subjeknya itu feminin ya. Subjeknya itu adalah kata faras ya, faras di sini feminin. Kita bisa lihat dari kata ta yang digunakan di awal verba sebagaimana bahasa Semitik lainnya ya. Ketika dia menunjukkan subjek feminin, maka dia bersufiks berprefix, maksudnya itu huruf ta. Kemudian watahanasat faras, faras itu Persia ya. Kemudian ada kata ba itu dengan dalam bahasa Arabnya ya, bi, atau ya ini salah satu preposisi yang digunakan secara universal di seluruh bahasa Semitik kecuali bahasa Akkadia. Dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani, Arab itu ada bunyi ada preposisi ba, walaupun penggunaannya dalam bahasa selain Arab itu lebih luas dibandingkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kata ini sema itu ada, ini sama dengan bahasa Arab ism, bahasa Ibrani Shem, kemudian bahasa Suryani Shema ya, artinya nama. Berasal dari nama gitu ya, berasal dari nama. Nah, di sini ada lagi kata faras ya. Faras. Nah, di sini nggak ditulis karena dia berulang ya. Sengaja saya tidak tulis karena dia berulang sudah disebutkan. Jadi kata faras Persia itu berasal dari kata anaknya siapa tuh, salah satu keturunan Yehuda kalau nggak salah ya, bernama dalam bahasa Ibrani itu Perez ya kalau tidak salah, Perez. Kemudian dari kata Perez, katanya dari nama Perez, basma Perez, nah forest. Oke. Kemudian ada kata nagsha. Nah, ini nagsha ya. Nagsha itu artinya memerintah ya. Wa nagsha, dan memerintah. Siapa yang memerintah? Itu faras tadi ya. Faras itu memerintah di mana? Nah, leha yaitu di negeri Persia ini. Entah nama aslinya apa negeri Persia ini menurut versi Ge'ez. Kemudian karena ada seorang raja dari keturunan Yehuda yang memerintah di sana, maka orang-orang sana disebut orang Faras, yang nanti ada lebih jelasnya di bawah disebutkan.
Kemudian kita lihat lagi di sini ada kata wa'tu. Wa'tu itu merupakan orang ketiga tunggal hu dalam bahasa Ibrani, Suryani, dan huwa dalam bahasa Arab. Wa'tu ini juga bisa berfungsi sebagai kopula atau kata penghubung ya. Wa'tu untuk semua subjek, untuk ana, untuk wa'tu sendiri, untuk yang lainnya, sebagaimana dalam bahasa Syriak ini sangat lazim kita temukan. Kemudian lagi ada kata zar'u, ini merupakan keturunan ya, keturunan dalam bentuk jamak ya, zar'u, para keturunan. Kemudian ada lagi kata amdekherehu, artinya setelahnya, keturunan setelahnya. Nanti kita akan bacakan makna fullnya ya supaya lebih jelas. Ini kita hanya membahas makna aspek linguistiknya dulu. Amdekherehu itu artinya setelahnya, orang-orang setelahnya. Wazar'u amdekherehu, dan orang-orang setelahnya katanya ada kata tasamyu di sini, tulisannya watasamyu ya, watasamyu. Nah ini watasamyu, wa-nya karena memang sudah dibahas ya. Tasamyu itu artinya memberi nama ya, menyebut, dari kata samya, menamai ya. Watasamyu, diberi nama, disebut, bisa disebut siapa, orang-orang setelah mereka, turunan mereka. Karena nama Peres tadi, maka anak-anaknya itu bernama Farasawiyan, yani Farasawiyan. Kemudian kita lihat lagi ada kata nahuke, maka kalau gitu perhatikan dan ketahuilah ya. Ha kalau bahasa Arab seperti itu ya. Marilah nahuke, apa yang diketahui. Kemudian ada tau'aka, ini sama. Nahuke itu artinya perhatikan, dan ketahuilah secara atau sesungguhnya dalam bahasa Arab inna gitu ya, untuk taukid atau penegasan. Ta'auqa bahwa nagusha ya, nagusha di sini asalnya katanya dibaca bukan na, ini harusnya ne ya. Ini shwa, nagush, asalnya nagush, dibaca a karena dia bertemu dengan faras, ada kata faras di sini ya, artinya dia idhafat atau construct state. Jadi Nagusha faras, raja Persia. Di sini adalah ne, sementara ini na ya, bentuknya berbeda. Ini Nagusha itu memerintah, kemudian Nagush itu raja. Nagusha adalah bentuk construct state atau. Kemudian ada lagi kata kama ya, kama merupakan seperti ya, seperti ka dalam bahasa Arab. Kama zar'a, ini keturunan ya, sama anak ya, anak siapa, yaitu Sem, anak Sem. Nah berarti kita coba simpulkan atau kita outline pendapat kalimat ini. Jadi nama negeri Persia itu berasal dari nama Faras. Ia memerintah negeri tersebut dan diteruskan oleh keturunan setelahnya. Orang-orang negeri tersebut itu disebut Farasawiyan ya, Farasawiyan. Maka perhatikan dan ketahuilah bahwasanya Raja Persia adalah keturunan Sem. Nah, menurut kitab ini Nagash itu orang-orang Persia masih orang Semitik ya. Nah tadi siapa tuh? Jadi keturunan Yehuda dan Tamar ya, punya anak namanya Peres gitu. Yehuda Tamar melahirkan anak bernama Peres. Geusnya disebut Faras. Wallahu a'lam. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.